Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasr. Di video kali ini saya akan bahas tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Permasalahan ekonomi klasik. Pada tahun 1870, berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengumumkan bahwa permasalahan ekonomi merupakan suatu kesatuan proses yang terdiri dari proses produksi, distribusi, konsumsi. Masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik terdiri menjadi tiga, yaitu masalah konsumsi, masalah produksi, dan masalah distribusi. Masalah konsumsi yaitu berkaitan dalam menentukan jenis barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Masalah ekonomi produksi berkaitan erat dengan produk atau barang jasa apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan menggunakan berapa tenaga kerja. Masalah distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana cara kita menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta saluran distribusi yang akan digunakan. Kemudian permasalahan ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern terdiri dari 3W dan 1H. 3W yaitu what, who, how, dan for whom. What, apa? Barang dan jasa apa yang akan diproduksi di dalam jumlah berapa? Siapa? Who. Siapa yang akan melakukan produksi, seperti pemerintah, swasta, atau koperasi. Untuk siapa? For whom. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Apakah untuk segmen pasar tertentu atau masyarakat umum biasa? Kemudian bagaimana? How. Dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan? Apakah akan mendatangkan keuntungan besar atau tidak? Kemudian berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Sistem ekonomi. Mungkin dari tadi kita membicarakan tentang sistem ekonomi. Mungkin dari kalian masih bertanya apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas permasalahan pokok ekonomi dalam suatu negara. Sistem ekonomi juga terbagi menjadi banyak macam di dunia ini, dan di negara-negara dianut beberapa sistem ekonomi. Di antaranya sistem ekonomi tradisional. Apa sih sistem tradisional ini? Sistem tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Maksudnya sistem ini sudah dianut dari beberapa generasi, seperti dari kakeknya atau dari kakek buyutnya, kemudian turun ke anak-anaknya. Dan barang yang digunakan masih sama, yaitu hanya mengandalkan alam dan tenaga seadanya. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah tidak terdapat persaingan. Seperti kita tahu, hanya mengandalkan alam saja dan sumber tenaga yang seadanya. Mungkin sebab itu sedikit persaingan. Kemudian masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul, tidak ada individualistis. Ketika kita menggunakan alam, yang kita gantungan hanyalah kepada alam, tidak kepada takula, kepada pemasok, gitu. Mungkin begitu maksudnya. Kekurangan yaitu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produksi rendah. Karena dia mengandung sistem tradisional, mungkin caranya itu dia masih menggunakan cara tradisional. Seperti orang sudah menanam dengan alat, dia masih menanam dengan manual. Memanen dengan alat, dia masih memanen dengan satu persatu. Kemudian mutu barang hasil produksi masih rendah, masyarakat sulit berkembang. Kemudian cara pemecahan masalahnya yaitu dengan mengolah alam, memproduksi sendiri dan konsumsi sendiri. Sistem ini sudah tidak ada lagi negara menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sistem selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kelebihannya itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi dari masyarakat. Setiap individu bebas memiliki sumber produksi, munculnya persaingan untuk maju, barang yang bermutu tinggi, kemudian efisiensi dan efektivitas tinggi. Kekurangan, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, sehingga terjadi eksploitasi, munculnya monopoli, sehingga terjadi gejolak dalam perekonomian.
Sistem ekonomi pasar membacakan masalahnya dengan cara mengolah sumber daya, kemudian melakukan proses produksi, kemudian ikut mekanisme pasar. Sistem ekonomi pasar banyak diterapkan di negara yang beraliran liberal seperti Amerika, Hong Kong, dan negara-negara Eropa Barat. Kemudian sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Kelebihannya yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi dan pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar, relatif mudah melakukan distribusi, kemudian jarang terjadi krisis ekonomi. Kekurangan, memastikan inisiatif individu untuk maju, sering terjadi monopoli, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Cara pemecahan masalah menurut ekonomi sistem komando adalah mengolah sumber daya, diproduksi oleh pemerintah, dan distribusikan ke masyarakat. Cukup simpel. Kemudian sistem ekonomi komando biasanya diterapkan di negara yang berideologi sosialis, komunis, seperti Kuba, Polandia, dan Rusia. Kemudian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran itu merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan pusat. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan dan kebijakan ekonomi. Kemudian peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Prancis, Malaysia, dan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.